Halo, perkenalkan nama saya Nur Khalisah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ilmu Makiyah dan Madaniyah. Langsung saja kita ke latar belakang. Makiyah dan Madaniyah merupakan salah satu disiplin ilmu Al-Quran yang membahas dua periode penting tentang turunnya ayat atau surat dalam Al-Quran. Dan dalam menetapkan ayat atau surat mana yang termasuk Makiyah atau Madaniyah, terdapat beberapa teori yang telah dikemukakan oleh para ulama, yaitu dari masa turunnya, dari tempat turunnya, dari objek pembicaraannya, dan tema pembicaraan. Dalam perspektif masa turun, para ulama mendefinisikan bahwa Makiyah ialah ayat-ayat yang diturunkan di Makkah dan sekitarnya, sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang diturunkan di Madinah dan sekitarnya. Nah, adapun pengertian Makiyah dan Madaniyah. Ada beberapa teori untuk mendefinisikan Makiyah dan Madaniyah di sini. Yang pertama yaitu teori Muhadatun Makan An-Nuzul, yaitu teori yang berorientasi pada tempat turun ayatnya Al-Quran. Menurut teori ini, Makiyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang turun di Makkah baik ketika Nabi Muhammad sudah atau belum hijrah ke Madinah. Madaniyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang turun di Madinah dan sekitarnya. Yang kedua yaitu ada teori Mulahadatun Zaman An-Nuzul. Pengertian Makiyah menurut teori ini ialah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Sedangkan Madaniyah ialah ayat-ayat Al-Quran yang turun setelah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Teori yang terakhir yaitu teori Mulahadatu Matazamanat As-Saratu, yaitu suatu teori yang berdasarkan kriterianya dalam membedakan Makiyah dan Madaniyah kepada isi daripada ayat atau surat yang bersangkutan. Pengertian Makiyah menurut konten analisis ialah ayat Al-Quran yang berisi kisah-kisah para nabi dan rasul dan umat masa lalu. Sedangkan pengertian Madaniyah ialah ayat yang berisi tentang hudud, faraid, dan sebagainya. Kita masuk ke dasar penetapan Makiyah dan Madaniyah. Ada dua cara untuk mengenali ayat yang termasuk kategori Makiyah dan Madaniyah. Yang pertama yaitu cara sima'i, adalah pengetahuan ayat Makiyah dan Madaniyah yang diperoleh berdasarkan riwayat. Yang kedua yaitu dengan cara kiasi, adalah pengetahuan ayat Makiyah dan Madaniyah berdasarkan kriterianya yang menonjol kandungannya, redasinya, dan uslubnya, dan lain-lain. Dalam menentukan kategori Makiyah dan Madaniyah, menurut cara kiasi ada dua dasar, yaitu yang pertama dasar Ablaghiyah. Bila mayoritas ayat-ayatnya adalah Makiyah, maka surat tersebut disebut Makiyah, begitu juga sebaliknya. Yang kedua, yaitu dasar Tabi'iyah. Bila didahului dengan ayat-ayat yang turun di Makkah sebelum hijrah, maka surat tersebut disebut Makiyah, begitupun juga sebaliknya. Macam-macam Makiyah dan Madaniyah. Yang pertama yaitu surat Makiyah yang murni. Surat yang berisi ayat-ayat yang seluruhnya berstatus Makiyah secara ijma dan tidak ada perbedaan tentang status tersebut. Makiyah murni seluruhnya ada 58 surat yang berisi 2074 ayat. Contohnya seperti surat Al-Fatihah, Yunus, Ar-Ra'du, Al-Anbiya, dan Al-Mu'minun. Yang kedua yaitu surat Madaniyah murni, surat yang berisi ayat-ayat yang seluruhnya berstatus Madaniyah secara ijma dan tidak ada perbedaan tentang status tersebut. Madaniyah murni seluruhnya ada 18 surat yang terdiri dari 737 ayat. Contohnya seperti surat Al-Imran, An-Nisa, An-Nur, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu surat Makiyah yang berisi ayat Madaniyah, adalah yang memuat ayat-ayat yang kebanyakan berstatus Makiyah, akan tetapi di dalamnya juga memuat ayat-ayat Madaniyah ataupun ada perbedaan tentang status tersebut.
Makiyah yang berisi Madaniyah ada 32 surat yang terdiri dari 2699 ayat. Contohnya seperti surat Al-An'am, Al-A'raf, Hud, dan lain-lain. Yang keempat yaitu surat Madaniyah yang berisi ayat Makiyah adalah surat yang memuat ayat-ayat yang kebanyakan berstatus Makiyah. Akan tetapi di dalamnya juga memuat ayat-ayat Makiyah atau ada perbedaan tentang status tersebut. Surat Madaniyah yang berisi ayat Makiyah ada 6 surat yang terdiri dari 726 ayat. Contohnya seperti surat Al-Baqarah dan Al-Maidah dan lain-lain. Adapun kegunaan mempelajari teori Makiyah dan Madaniyah, ada banyak sebenarnya. Ini hanya beberapa saja. Yang pertama yaitu dapat mengetahui sejarah hukum Islam dan perkembangannya yang bijaksana secara umum. Dan dengan demikian kita dapat meningkatkan keyakinan kita terhadap kebijaksanaan Islam dalam mendidik manusia secara baik. Yang kedua yaitu dapat meningkatkan kita terhadap kebesaran, kesucian, dan keaslian Al-Quran. Karena melihat kebesarannya, perhatian umat Islam sejak turunnya terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran, sampai hal yang sedetail-detailnya. Yang terakhir yaitu dapat mengetahui situasi dan kondisi lingkungan masyarakat pada waktu turunnya Al-Quran, khususnya masyarakat Makkah dan Madinah. Kita masuk ke poin terakhir yaitu kesimpulan. Ilmu Makiyah dan Madaniyah memainkan peran penting dalam memahami konteks dan turunnya ayat-ayat Al-Quran. Melalui pengkategorian ini, kita dapat mengenali perbedaan antara ayat yang diturunkan di Makkah sebelum hijrah dan di Madinah setelah hijrah. Mempelajari Makiyah dan Madaniyah tidak hanya memperdalam pemahaman kita tentang Al-Quran, tetapi juga membantu kita memahami perkembangan hukum Islam, serta situasi sosial dan budaya pada masa turunnya wahyu. Dengan demikian, pengetahuan ini sangat bermanfaat dalam mengimplementasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.